Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sezda Atmaja. Saya NPM 0661221178. Tugas ini dibuat sebagai syarat untuk ujian tengah semester Farmasi Sosial yang diampu oleh Bu Hanifah M. Harb. Kondisi yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Buruknya sanitasi lingkungan jadi faktor lain lambatnya tumbuh kembang anak atau stunting. Ya, kasus stunting tahun 2024 turun menjadi 14%. Hari ini saya akan menjelaskan tentang stunting dan kenapa hal ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Pertama, stunting bukan merupakan sebuah penyakit, tapi stunting adalah proses akumulasi dari gizi buruk yang didapatkan oleh sang ibu atau anak. Definisi lain yaitu stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang dan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari kehidupan pertama atau dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Berikut merupakan contoh dari anak-anak yang mengalami stunting seperti ini dan ini. Lalu bagaimana cara kita menghitung stunting? Stunting dihitung dengan cara tinggi badan anak dibagi dengan umur anak, lalu jika hasilnya kurang dari -2 median standar dari WHO, maka anak tersebut bisa dikategorikan sebagai stunting. Jadi bukan hanya kelihatan pendek, tapi ada ukuran objektif dan bakunya. Ini penting untuk membedakan stunting dengan sekadar variasi tinggi badan karena faktor keturunan. Apa ini terjadi? Karena ketika seorang anak tidak mendapatkan gizi yang cukup atau sering sakit, tubuh melakukan prioritas untuk mengatasi dua masalah ini. Tubuh memilih mempertahankan fungsi dasar seperti jantung dan otak untuk bertahan hidup, tetapi mengorbankan sel-sel pertumbuhan dan sel-sel perkembangan otak. Terus stunting bukan hanya berdampak pada tinggi badan, tapi juga pada kecerdasan, kemampuan belajar, daya tahan tubuh, dan kesehatan jangka panjang. Dan yang paling perlu ditekankan, stunting sangat sulit diperbaiki jika sudah melewati usia 2 tahun. Maka dari itu, diperlukan tindakan pencegahan seperti ibu hamil makan makanan bergizi, ASI eksklusif selama 6 bulan, MPASI tinggi protein, bukan hanya mengenyangkan, lalu lingkungan yang bersih, dan pemantauan yang rutin di posyandu setempat. Stunting bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Stunting adalah hasil dari hal-hal kecil yang kita abaikan setiap hari. Dan juga pencegahannya juga dimulai dengan hal-hal kecil yang bisa kita mulai setiap hari. Dengan memperhatikan gizi dan kesehatan anak sejak awal, kita bukan hanya membuat mereka menjadi lebih tinggi, tetapi membuat masa depan anak lebih cerah, cerdas, dan mereka lebih siap untuk menghadapi hidup. Akan tetapi, anak pendek belum tentu mengalami stunting, namun anak stunting sudah pasti pendek. Lalu kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada penjelasan kali ini, stunting bukan sebuah penyakit yang dapat disembuhkan, akan tetapi sebuah kondisi yang harus kita cegah. Pencegahan hari ini akan menentukan kualitas generasi di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.